Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tutorial membaca analog input 0 sampai 20 mA pada PLC Mitsubishi FX3U. Oke, kita lanjutkan ke bahasannya. Nah, sebelum memulai bahasannya, saya perlihatkan PLC yang saya gunakan. PLC yang saya gunakan itu bukan PLC Mitsubishi yang asli, jadi ini adalah PLC Mitsubishi versi KW. Jadi pasti ada perbedaan letak soket dengan PLC Mitsubishi yang asli. Namun pada dasarnya sama saja, baik dari program maupun wiringnya. Di PLC ini yang KW ini juga memiliki AD0, AD1 sampai DA1. Di PLC yang asli juga ada sampai DA1. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk wiringnya ini saya menggunakan ini alatnya. Ada PLC, ada transmitter, ada PSU 24 volt, dan ada thermocouple. Nah, jadi ini ceritanya itu saya salah beli ya. Ini saya masih belum paham tentang thermocouple. Ini saya kira ada RTD 2 kaki. Ternyata ini adalah thermocouple. Dan setelah itu saya cari wiringnya itu agak susah ya. Thermocouple di wiring di transmitter BT100 ini. Ini adalah transmitter BT100. Nah, ternyata saya otak-atik ternyata bisa nemu yang ini. Cuma nilainya mungkin kita agak berbeda ya nilainya dengan yang BT100. Jadi intinya ini masih bisa digunakan, cuma nanti mungkin gak sebaik yang BT100. Ini saya menggunakan thermocouple type K. Sambungannya seperti ini. Ini positif disambung ke sini, ini negatif disambung ke tengah. Kemudian yang ini disambung ke kita lihat dulu ke ini AD3. Jadi nanti ini disambung ke AD3 karena ini yang untuk inputan miliampere, dan untuk percobaan miliampere kita itu bisa menggunakan transmitter. Cuma nanti ini saya tidak akan praktekkan karena biar tidak lama dalam membuat videonya. Jadi saya nanti akan mempraktekkan yang PT100. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita nanti akan menunjukkan wiring PT100-nya. Nah, rangkaiannya seperti ini. Wiring analog input PT100 3 kabel wire. 3 kabel. Wiringnya seperti ini. Ini cukup simple. Jadi negatif ini ke ground PLC, dan positif ke sini. Nah, terus negatifnya ini ke AD3. Ke AD3. Karena ini adalah yang ampere AD3, jadi kita sambungkan minusnya ke AD3. Kemudian yang kaki PT100-nya seperti ini. Yang merah kita sambungkan ke sini, yang lainnya yang ada warna sama itu kita sambungkan ke sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, programnya. Dari sisi program sebenarnya hampir sama dengan yang voltase, yang maksudnya yang AD untuk analog 0 sampai 10 volt. Sebenarnya programnya hampir sama ya, cuma nanti beda alamatnya. Tetap menggunakan
instruksi RD3A. Cuman ini alamatnya K0 K3 untuk yang AD3. Untuk yang K0 K4 ini untuk analog AD4 dan K0 K5 untuk analog AD5. Jadi terus kemudian ini disimpan nilainya di D0 dan yang ini disimpan nilainya di D10 dan yang ini disimpan nilainya di D20. Nah, kali ini kita akan mencoba praktek pemrogramannya ya. Kita buka dulu software GX Developer. Kemudian kita pilih project, new project. Kita pilih FX3U, kita klik OK. Nah, kemudian kita buat rangkaian laddernya. Kita buat normally open alamat M0. Kemudian kita tulis instruksinya RD3A spasi K0 K3. Kita taruh di alamat D0 saja ya, D0 saja. Jadi kita nanti dihubungkan terminal analognya ke AD3, yaitu analog to digital untuk 0 sampai 20 mA. Oke, kita lanjut di programnya. Kita convert. Nah, ketika sudah kita convert, kemudian kita nyalakan PLC-nya. Kita sudah menyalakan PLC-nya. Kemudian kita bisa menghubungkan untuk mengetes. Kita bisa mengetesnya, tes koneksi, dan telah sukses. Kita kemudian bisa memasukkan ini online write to PLC. Centang eksekusi, yes, dan selesai. Kemudian kita bisa memonitoringnya. Klik ini dan nilainya 0. Nah, ini tadi nilainya 0 ya, karena kita belum mengaktifkan ini. Jadi kita perlu menutup dulu, menutup normally opennya, force on, dan nilainya baru muncul karena ini sudah diaktifkan ya. Ini sudah ada nilainya. Nah, ini nilai awal memang bukan 0 karena pada speknya itu saya lihat nilai 0 itu ketika suhu minus, yang artinya untuk suhu 0 sudah ada nilai beberapa ratus. Cuman ini nilainya 1600 ya, ini terlalu banyak karena ini saya agak salah pilih spek. Saya agak salah pilih antara ini dengan ininya, saya kurang sama ya. Ininya itu saya pilih 0 sampai pokoknya ini
saya salah spesifikasi kayaknya, kemudian belum juga saya kalibrasi, jadi nilainya agak berbeda. Namun untuk masalah kalibrasi ini bisa kita akali lewat program kita. Jadi ini nggak masalah, nilainya sudah ada 1500 di suhu normal seperti sekarang. Ini bisa kita akali lewat program-program nanti, lewat program scaling. Jadi kita bisa akali lewat program scaling, dan mungkin kita nanti akan membuat program scaling. Nah, kita coba nyalakan heaternya ya. Heaternya ini, pemanasnya ini saya menggunakan solder ya. Jadi kita akan coba apakah nilainya naik ketika heaternya kita nyalakan. Kita lihat nilainya sudah naik, sekarang jadi naik 16. Kita buat settingan heaternya agak panas ya. Kita buat settingan heaternya agak panas ya. Kita tunggu. Ini soldernya memang agak lama panasnya. Nah, ini mulai naik. Nah, ini naik 17 sekarang. Ini 17, nanti bisa 18, 1800 karena heaternya telah saya naikkan. Ini memang tergantung dari respon pemanasnya ya. Jika pemanasnya agak lambat, nanti pengaruh juga dengan waktu pemanasannya. Nah, ini sekarang sudah mencapai angka 1800. Tadi waktu awal kan 1900, 1600 maksud saya, dan sekarang sudah mencapai angka 1900. Berarti pembacaan suhu ini sudah bekerja. Nanti kita tinggal scaling saja nilainya. Ini kan bukan nilai suhu ya, ini itu nilai digital pembacaan PLC. Nah, nilai digital pembacaan PLC ini, nilai digital analog ini, digital dari analog ini nanti kita bisa scaling menjadi nilai suhu yang kita sensor lewat kalibrasi. Jadi nanti kita kalibrasi sehingga nilainya bisa sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, ini saya tunjukkan alat-alat yang saya gunakan. Jadi ini adalah sensornya yang saya hubungkan ke solder. Sensornya ini PT100 ke solder, dan soldernya pun saya kontrol dengan termokontrol ini. Jadi nanti suhunya itu bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian rangkaiannya tadi itu saya menggunakan transmitter ya. Ini transmitternya seperti ini rangkaiannya. Jadi yang plus ini kita hubungkan ke power supply plus. Kemudian yang ini minus ini kita hubungkan ke DA3 pada PLC. DA3 itu analog input untuk arus 0 sampai 20 mA. Kemudian yang kabel negatif kita hubungkan kabel
negatif yang dari power supply kita hubungkan ke ground PLC, dan ini kita hubungkan ke sini ya. Nah, ingat untuk yang ada tanda ini berarti kita harus merahnya di sini, biru dan di sini. Karena ada tanda ini, tanda kotak yang ini, yang kecil ini, berarti merahnya di sini. Nah, nilainya itu terlihat sekarang 1800 ya nilainya sekarang ya. Kita akan coba matikan suhunya, kira-kira apakah akan turun. Kita coba matikan suhunya, kita matikan. Ini saya sudah membuat rangkaian mematikannya. Mematikan solder. Nah, sudah mati. Ini sudah mati. Kita akan lihat penurunan dari nilainya. Tadi 1800 ya. Kalau mati berarti nanti harusnya turun jadi 1600. Kita amati dulu. Ini masih belum mati ya. Ini maksudnya masih belum dingin ya. Jadi ini masih menyentuh angka 1800. Nanti kalau sudah dingin akan kembali ke 1600 seperti yang awal tadi. Kita lihat, nah ini sudah mulai turun. Sudah mulai turun angkanya. Ini berarti pembacaannya sudah bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita menggunakan pembacaan analog input untuk 0 sampai 20 mA. Nah, nilainya sekarang sudah mulai turun. Memang agak lama ya. Mungkin jika kita ingin agar penurunannya lebih cepat, kita bisa mencelupkan soldernya ke air. Cuman ini saya tidak bawa air, jadi kita tunggu saja waktunya. Kita tunggu sampai 1700 berarti, biar kita lebih tahu penurunannya bekerja atau tidak. Nah, ini sudah mulai menurun. Nah, ini sudah mulai menurun cepat. Nah, ini sudah menyentuh angka 1700 berarti menurun. Tadi kan angkanya sampai 1900. Sekarang sudah 700 berarti mulai menurun. Oke, mungkin itu saja video tutorial pembacaan analog input untuk yang 0 masukan 0 sampai 20 mA. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penulisan atau mungkin ada pembahasan yang kurang jelas. Demikian dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.